Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat edukasi. Berjumpa lagi dengan saya Siska dalam talk show Tanya Kesehatan. Kali ini kita akan membahas seputar penyakit skolosis. Yang mana kita ketahui bahwasanya skolosis merupakan kelainan pertumbuhan pada tulang belakang. Namun hal ini tidak banyak disadari oleh orang tua di saat anaknya berusia dini. Untuk membahas ini lebih lanjut, hari ini kita telah kedatangan seorang dokter spesialis ortopedi pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainul Abidin. Beliau yaitu Dr. Teku Nanta Aulia, MKes, SPOT, K-Spine, FICS. Selamat datang dokter. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, jadi kita akan membahas seputar skolosis. Mungkin untuk kita ketahui di awal, apa sih dokter penyebab dari penyakit skolosis ini? Jadi seperti kita ketahui itu penyakit skolosis adalah berasal dari kata Yunani, itu artinya bengkok. Jadi terus kemudian pada sekitar abad kedua setelah Masehi itu Galen pertama menemukan adanya kelainan pada tulang belakang manusia. Kemudian di tahun 1500-an itu Ambroise Paré menyatakan bahwa itu tentang suatu skoliosis pada usia remaja. Kita sebut sebagai adolescent. Terus kemudian juga oleh Bapak dunia ortopedi itu Andrew membuat sebuah pohon yang pohonnya bengkok. Mungkin sering lihat lambang ortopedi itu yang ada, itu ada juga menggambarkan sebuah skoliosis, dan akhirnya dibesarkan skoliosis ini oleh William Ronson. Jadi yang seperti kita ketahui itu di radiologi itu kita sebut Ronson. Jadi dari pertanyaan tersebut, maka skoliosis itu bisa kita simpulkan adalah suatu kelainan tulang belakang yang berbentuk bengkok. Jadi ada beberapa hal, mulai dari yang setelah melahirkan kita sebut sebagai congenital skoliosis, atau yang ditemukan pada saat usia remaja, usia sekolah, itu kita sebut sebagai idiopatik skoliosis. Jadi dan yang terakhir ada juga skoliosis di usia senja, ya kita sebut sebagai postural skoliosis atau adult skoliosis. Apakah skoliosis ini bisa disebabkan oleh genetik atau keturunan, dokter? Nah, itu kalau dia kongenital itu biasanya itu disebabkan oleh genetik. Namun yang idiopatik itu sampai sekarang masih menjadi sebuah penelitian dunia yang mereka belum dapat menyimpulkan bahwasanya itu berasal dari sebuah genetik, dan beberapa literatur dunia juga menyatakan bahwasanya ada genetik ada perubahan skoliosis berdasarkan oleh gen A, ada yang gen B, dan tidak semuanya sama gitu. Jadi belum bisa disimpulkan bahwa itu berasal dari genetik pada idiopatik skoliosis. Dan yang terakhir pada postural skoliosis itu adalah kebiasaan orang yang membuat situasi menjadi bengkok. Jadi skoliosis mulai posisi duduk, mungkin di zaman dahulu kita lihat nenek-nenek kita itu yang duduk menyamping, nah itu membuat posisinya itu jadi membengkok tulangnya pada saat tua. Gitu. Baik dokter, seperti kita ketahui banyak orang tua yang tidak menyadari anaknya mengalami skoliosis pada usia dini. Mungkin untuk kita mewaspadai, ciri-ciri apa sih yang ditimbulkan oleh penyakit skoliosis ini, dokter? Nah, ini menarik karena itu skoliosis terutama yang adolescent, itu yang berusia 10 sampai 18 tahun, itu artinya usia sekolah, itu kita sering loss di situ, terutama pada wanita, karena wanita itu lebih dominan mendapatkan skoliosis dibandingkan yang laki-laki. Jadi seperti kita ketahui, orang tua sering loss. Jadi kalau kita mau melihat itu ada pemeriksaan khusus pada skoliosis. Kita mungkin sering kita melihat orang ruku. Jadi di ortopedi itu ada istilah Adam forward bending. Jadi di saat ruku kita melihat ada tidaknya punuk dari arah belakang. Nah, mungkin kalau si kecil kita lihat, itu kita bisa lihat pada saat dia sedang sholat, kita merukuk, kita lihat itu satu. Terus kemudian kita bisa melihat dari bahu, saat dia berdiri kenapa bahunya tinggi sebelah, sedangkan pinggangnya tidak tinggi sebelah. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai deteksi dini untuk skoliosis pada anak.
Baik. Siapa saja yang mungkin bisa terkena skoliosis ini, dokter? Kalau pada penelitian dunia itu yang paling dominan terkena itu pada wanita. Pada wanita itu hampir seluruh wanita itu mengidap skoliosis, tapi hanya 2% yang dilakukan tindakan. Nah, itu suatu hal yang normal mungkin ya. Berarti skoliosis ini tidak menimbulkan efek yang berbahaya yang menyebabkan kematian, dokter? Iya, namun kita harus istilahnya men-screening dari awal. Sejak dini ya? Iya, sejak dini. Karena yang ditakutkan adalah fase progresif. Jadi dia ada fase tiba-tiba cepat gitu dia jalannya. Nah, itu di saat itulah kita harus men-stopnya. Apakah itu dengan tindakan non-operatif maupun dengan operatif. Baik. Apakah penyakit ini bisa disembuhkan, dokter? Ini sedang dilakukan penelitian untuk diintervensi dari awal. Kalau memang benar ini genetik, mau diterminasi dari awal. Kalau misalnya ada sesuatu, dicoba counter dari awal. Namun sampai saat ini belum ada ya. Jadi cara kita adalah seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa kita screening dari awal untuk menghalangi progresivitasnya. Bagaimana cara untuk kita menahan atau mengobati ketika kita sudah tahu ciri-ciri itu ada pada diri kita, dokter? Nah, kalau begitu kita bisa kalau sudah ada seperti yang saya sebutkan tadi syarat-syaratnya, mungkin bisa langsung konsulkan ke dokter ortopedi. Khususnya kami bagian tulang belakang, konsultan tulang belakang. Bisa kita screening lebih lanjut dengan menggunakan ronsen atau kita sebut dengan X-ray. Jadi kita bisa melihat adanya pembengkokan tulang dan kita bisa mengkategorikan apakah ini sudah saatnya untuk kita lakukan tindakan konservatif ataukah ini hanya awal saja. Atau nanti kita bahkan justru bisa kita tawarkan untuk rencana operatif, kita luruskan itu tulangnya kembali. Baik, berarti pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainul Abidin sendiri telah tersedia layanan untuk skoliosis ini ya, dokter? Ya, alhamdulillah itu sudah berlangsung lama ya, sejak Dr. Azharuddin mungkin sampai kami sekarang. Baik, berarti yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwasanya tidak perlu takut untuk melakukan pemeriksaan ataupun konsultasi ke dokter apabila telah ditemukan tanda-tanda atau ciri-ciri skoliosis pada anak ataupun pada diri kita sendiri ya, dokter ya? Iya benar. Atau kalau ragu boleh langsung datang nanti kita lihat. Dan kalau kan tidak semua skoliosis itu harus dioperasi. Ya, bisa saja dengan olahraga ataupun dengan pasang brace, kita sebut korset. Nah, banyak cara konservatif yang bisa kita lakukan untuk tindakan skoliosis ini. Baik, mungkin untuk terakhir, himbauan apa yang bisa dokter sampaikan kepada masyarakat agar kita bisa mendeteksi secara dini skoliosis ini, dokter? Nah, jadi alhamdulillah kita nih di daerah Islam ya, jadi daerah lebih mudah sebenarnya untuk kita screening. Tapi saran saya sebagai orang tua juga kita sama-sama ini mari kita melihat anak kita sejak awal atau kita sebut sebagai tumbuh kembang. Apabila ada yang kurang, apabila dalam jalan atau dalam posisi, dalam dia sholat segala macam ada yang aneh, maka bisa segera dikonsulkan ke dokter terdekat. Mungkin di situ kita bisa temukan. Karena skoliosis ini dia tidak dari awal, bahkan ada yang tiba-tiba saja dia timbul. Nah, itu sebaiknya kita segera mungkin. Jadi sebelum progresifnya tinggi, sebelum diambil tindakan operatif, kita bisa lakukan penanganan awal. Baik, berarti sebelum ada penyesalan di akhir, maka kita harus segera mendeteksikan diri betul. Ya dokter ya, ke rumah sakit ataupun ke dokter ortopedi terdekat ya. Baik. Atau dokter layanan primer, dokter yang di puskesmas, ini mereka kan juga tahu bagaimana cara mendeteksi awal terhadap skoliosis. Nah, berarti tidak perlu langsung. Tidak perlu langsung, ya pasti tahu lah kalau ada tulang bengkok atau apa, kan ada screeningnya. Nanti tahap selanjutnya mau butuhkan ronsen atau apa, nanti segera datang ke dokter ortopedi terdekat. Baik, terima kasih banyak dokter.
Ya, sama-sama. Demikian bincang-bincang kita hari ini mengenai skolosis. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Terima Dr. kasih. Nanta. Semoga apa yang disampaikan dapat kita jadikan pedoman dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Demikian saya Siska dan Dr. Nanta mohon undur diri. Salam sehat, salam edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.